Komando Turun Sawah Kecamatan Labakang Mapalili terbesar Pangkep, Pangkajene dan Kepulauan, Pangkep, dimensitv.news.com. Mapalili musim tanam tahun 2023 Kecamatan Labakang Kabupaten berlangsung di Rumah Adat Balakalompoang, Kelurahan Labakang Kecamatan Labakang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pada Senin tanggal 27 November tahun 2022. Mapalili Kecamatan Labakang adalah komando turun sawah musim tanam pertama kali tiap tahun yang dipersiapkan lewat acara Atudung Sipulung Musyawarah sebelumnya dengan pembacaan sejarah seluk-beluk dan latar belakang Mapalili kaitannya dengan kekaraengan kekerajaan Labakang yang dibacakan oleh Ketua Lembaga Adat. Acara Atudang Sipulung tersebut berlangsung pada malam Senin tanggal 26 November tahun 2023 yang dipandu Camat Labakang Bahri dihadiri Wakil Bupati Pangkep beserta jajaran petinggi Kabupaten Pangkep lainnya, Karaeng Sialo, Pinati, Raja-Raja Maros, dan Ramil, Kapolsek ataupun perwakilan beserta jajaran, KUA dan personil Kecamatan Labakang lainnya, para lurah dan kepala desa beserta jajaran, personil petugas kekaraengan Labakang, para tokoh, petani dan warga masyarakat serta undangan lainnya. Mapalili kekaraengan Labakang yang terus dipertahankan terjaga kelestariannya sejak zaman Raja-Raja Lombasang yang kemudian berubah menjadi Labakang, puluhan bahkan ratusan tahun silam adalah merupakan terbesar se-Kabupaten Pangkep dibanding Mapalili yang ada dan dilakukan di tempat-tempat lainnya, bahkan dari beberapa tempat di wilayah-wilayah lainnya di luar Pangkep, sebagaimana disampaikan Wakil Bupati Pangkep Syahban Samana pada acara Atudang Sipulung tersebut. Komando turun sawah Mapalili ini dari Balakalompoang Kelurahan Labakang menuju sawah adat di Desa Manakku oleh Karaeng Sialoa, Raja Seharik Muhtar, didampingi pamangku adat Karaeng Pinati Muhammad Syawir yang lebih dikenal dengan Musawir, diikuti Ketua Lembaga Adat Andi Syukri Karaeng Rahmat beserta jajarannya yang ditentukan berdasarkan tata cara secara khusus, sesuai dengan tradisi budaya turun-temurun yang berlaku di lingkungan Raja-Raja Labakang. Iring-iringan yang dikawal dan didampingi para tokoh dan pasukan khusus, Camat Labakang, pejabat pemerintah lainnya, para keluarga raja, turunan raja, kerabat dan tamu, bahkan dalam rangkaiannya dihadiri para kakaraengan kerajaan, tamu dari luar daerah, provinsi, maupun mancanegara, aparat keamanan, serta para tamu undangan. Sebagaimana disampaikan oleh Pinati Karaeng Musawir bahwa kegiatan Mapalili ini diawali mulai setelah rapat yang pertama di Kecamatan Labakang yang dihadiri oleh Camat dan Ramil, Kapolsek dan para tokoh masyarakat, tokoh agama yang dihadirkan untuk mendengarkan putusan hari Mapalili dan tanggal yang ditentukan oleh Pinati. Mapalili mulai dari melakukan pembersihan pusaka yang dibersihkan dari dalam kotak yang hanya bisa keluar 1 tahun 1 kali di Kalompoang pada jam 2 siang, katanya. Musawir mengatakan, penjemputan Karaeng Sialoa yang menggantikan Karaeng yang sebenarnya dalam hal ini sama perpaduan dari Karaeng berputar istilah jadi camat saat ini dijemput dari rumah pribadinya dan diarak ke rumah adat Kalompoang untuk didudukan dan dia duduk tidak tidur sampai pagi. Setelah itu Atudang Sipulung, pertemuan persiapan Mapalili oleh warga masyarakat berdasarkan adat istiadat tradisi budaya kekaraengan Kecamatan Labakang, yang juga dihadiri oleh beberapa pejabat petinggi yang ada di Kabupaten Pangkep. Katanya, lanjut Musawir, pada subuh dini hari tadi diaraknya Kalompoang dari rumah adat Kalompoang dari wilayah Kelurahan Labakang menuju sawah, ritual tempat Mapalili yang dilakukan untuk pertama kali turun sawah, dan kembali lagi di rumah adat dengan perpaduan padi yang dibawa ke sana 2 ikat dan dikembalikan 2 ikat sebagaimana sawah yang ditanami lebih banyak nanti hasilnya. Menurut Pinati Karaeng Musawir bahwa pada malam 1 hari sebelumnya Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau MYL telah datang melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang membahas permasalahan tentang perkembangan pertanian yang ada di Kecamatan Labakang dan berbagai pertanyaan tentang permintaan bagaimana pupuk yang digunakan, bagaimana padi yang digunakan sehingga para petani bisa memenuhi apa yang dibutuhkan dari pemerintah sebagai bantuan-bantuan pada petani untuk mencerahkan pertaniannya, namun bukan bagian dari ritual Pinati. Oleh Karaeng Sialo dijelaskan bahwa maknanya itu pembersihan benda pusaka kerjaan yang sekali setahun untuk kawal padi dimaknai sebagai bibit diarak keluar ke sawah dikasih kembali,
supaya hasilnya akan melimpah yang dibawa dengan alat-alat persawahan yang membawa payung dan segala rupa itu juga pembawa si mambung kiri kanan ikut serta dengan pusaka yang semacam kasur kecil itu. Ditambahkan Karaeng Rahmat, kalau rangkaian acara Mapalili menurut sejarah itu dilaksanakan sepekan 7 hari 7 malam. Memang ada rangkaian acara itu pada masa Karaeng, setiap harinya ada semacam terjadwal pada acara Mapadendang dan Sabung Ayam kala itu. Namun saat sekarang ini, itu kita laksanakan 2-3 hari tapi tidak merusak atau mengurangi makna daripada ritual Mapalili. Kegiatan 2 hari ini persiapan acara penjemputan Karaeng Sialo. Namun sebelum itu ada acara bersih-bersih benda pusaka. Benda pusaka ini kan sekali setahun dilakukan, kemudian Ba'da Asyar itu sudah ada istilah menjemput dengan aturan-aturan termasuk memakai baju hitam, tidak pakai sendal, tidak pakai alas kaki. Ada memang pemerintah masa lalu itu di Karaeng Labatkang itu gasing, katakanlah sekarang ini lurah atau desa, dulu istilah lomo. Istilahnya sudah berketetapan itu lomo macini baji dengan lomo petalasang serta menjemput Karaeng Sialoa. Paparnya, dikatakan Karaeng Rahmat, makna saling melempar lumpur itu adalah semacam tanda semua terlibat orang di pangkep ini karena turun sawah ya kita harus kotor. Raja Sialo sasaran empuknya adalah diserang untuk dilempari tak terkecuali biar raja harus kotor demi keseriusan menggarap sawah agar hasil melimpah dan berkah. Tutupnya, usai perang lumpur yang dilakukan sejak subuh hingga pagi di sawah adat Mapalili, maka rombongan kembali ke Balakalompoang memperebutkan padi bibit untuk dibagikan kepada semua warga masyarakat, dan di dalam ruangan penyimpanan benda pusaka juga dibagikan air yang diyakini sebagai penjernih hati serta minyak bau, minyak keselamatan bagi masyarakat oleh petugas tertentu. Liputan Muhammad Yopi, kontributor Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan, mengabarkan untuk Dimensi TV News.com. Inspirasi membangun daerah.